warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada sore hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita dalam agenda ini ngaji, masih pada pembahasan kita yang berjudul 10 sahabat Nabi yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah menyampaikan beberapa pendahuluan tentang informasi umum berkaitan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan definisi sahabat, sehingga dengan mengetahui definisi tersebut kita mengetahui tentang siapa saja yang masuk dalam golongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini penting, bahwasanya status sahabat Nabi itu bukan status sembarangan, karena di sana ada banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang keutamaan orang-orang yang mendapat status sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala dia mendapatkan status sebagai sahabat, maka dia memiliki keutamaan secara khusus yang tidak didapatkan oleh selain sahabat. Asal pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun sesaat saja, dan dia beriman hingga kematian menjemputnya, maka dia sudah disebut sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada pembahasan tentang keutamaan dan adalah atau kesolehan sahabat menurut keterangan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kita sudah sampaikan 2 dalil dari Al-Quran tentang firman Allah yang menyatakan tentang keutamaan para sahabat, ya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita baca beberapa darinya. Tentu ini sangat banyak, ya, yang disampaikan di sini ada banyak. Meskipun demikian sebenarnya belum juga semua dibawakan tentang dalil-dalil yang menyatakan tentang keutamaan para sahabat. Ya, kemarin kita sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi mereka, ya, meridhoi para sahabat yang berjanji berbaiat setia kepada Nabi ketika peristiwa perjanjian Hudaibiyah, yaitu baiatur ridwan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala ridhoi mereka, artinya ada jaminan. Ada jaminan dari Allah bahwasanya mereka akan meninggal dalam kondisi beragama Islam. Ya. Sedangkan kita tidak ada yang jamin. Ya, tentu kita sangat berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari keluar dari agama Islam. Tapi tidak ada yang menjamin bagaimana akhir dari kehidupan kita. Dan itu selalu yang kita minta adalah dimatikan dalam keadaan Islam. Dimatikan dalam keadaan Islam. Adapun para sahabat itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin surga. Jamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum. Kemudian dalil yang ketiga yang disampaikan di sini ada dalil yang sangat panjang, ya. Tentang keutamaan orang-orang muhajirin dan kaum ansor secara khusus atau secara umum, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perihal mereka di dalam Al-Qur'an. Kaum muhajirin, orang-orang yang berhijrah, ya, dari Mekkah menuju Madinah, dan orang-orang ansor, ya, yang menolong kaum muhajirin, menyambut kedatangan muhajirin, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam ayat, untuk orang-orang fakir yang berhijrah yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridhaannya dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar. Ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang benar. Demikian pula orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah. Ya, jadi dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dengan itu para ulama menyimpulkan setelah ayat tersebut dikatakan orang yang mencaci maki sahabat tidak berhak mendapat bagian dari harta fai, ya, semacam harta rampasan atau harta yang diambil dari kaum kafirin, itu enggak berhak, ya.
Di dalam ayat ini pula ya disimpulkan oleh Abdullah bin Abbas agar tidak mencaci maki para sahabat, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memohonkan ampunan bagi mereka. Ya. Kita memohonkan ampunan bagi mereka. Ini diantara dalil ya yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat, terutama kaum muhajirin dan kaum ansor. Di nomor 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Masyaallah. Ya. Dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Satu. Kemudian Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai. 2, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. 3. Ini beberapa janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muhajirin dan kaum ansor. Kan diberikan surga. Ya. Nah. Maka ini sekaligus motivasi bagi kita, karena di dalam ayat ini selain menyebutkan muhajirin dan ansor juga disebutkan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Tatkala kita bisa menjadi pengikut mereka dengan baik, maka kita juga mendapatkan janji surga sebagaimana yang ada di dalam ayat ini. Ya. Dikatakan di paragraf berikutnya, ya di akhir-akhir paragraf tersebut, di antara bentuk mengikuti para sahabat dengan baik adalah ridho terhadap mereka. Ini. Kalau kita ingin disebut sebagai pengikut mereka yang baik, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga dan keridhaan darinya, maka kita harus ridho dulu kepada mereka. Ridho kepada mereka. Kita tidak membenci mereka. Ya. Kemudian ditambah kita memohonkan ampun bagi mereka. Ya Allah, ampunilah para sahabat. Karena tidak dipungkiri, walaupun mereka dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi di tengah mereka ada kesalahan, ada perselisihan, maka kita memohonkan ampunan bagi mereka. Kemudian kita berusaha mengikuti keteladanan mereka. Ya. Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan melalui lisan para sahabat, tingkah laku para sahabat itu kita ikuti. Kita ikuti hal tersebut. Dan seterusnya dari keutamaan-keutamaan yang bisa kita baca di sini. Nomor 5, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di antara keutamaan para sahabat. Ya. Artinya sebesar infak yang kita lakukan, ya. Sepertinya sedikit putus-putus, Ustaz. Cek. Kalau ini belum juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih baik, Ustaz. Alhamdulillah. Saya ulangi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah, lebih baik, Ustaz. Mungkin videonya kali ya mungkin atau. Mungkin, Ustaz. Kita ini dulu ya, beberapa menit ke depan saya matikan videonya. Baik, Ustaz. Nanti teman-teman juga bisa menyimak dari buku yang kita baca. Ya, di nomor 5 Allah Subhanahu wa taala membedakan ya antara orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah. Jadi ada peristiwa Fathu Makkah, ya. Antara yang berinfak sebelum Fathu Makkah dan setelah Fathu Makkah tetap tentu saja beda keutamaannya. Karena setelah Fathu Makkah itu orang-orang sudah berbondong-bondong masuk Islam. Islam sudah menjadi semacam tren pada saat itu gitu. Setelah Makkah ditaklukkan, maka orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Walaupun mungkin yang keimanannya tidak begitu kuat awalnya, ya tetap masuk Islam. Berbeda tatkala sebelum Fathu Makkah. Makkah belum ditaklukkan. Ya. Ini kan Makkah simbol Quraisy, gitu kan? Simbol Jazirah Arab, ya, tempat yang paling mulia di Arab, di semenanjung Arab. Ya. Sebelum Fathu Makkah, penaklukan Makkah terjadi,
Ya, maka orang-orang yang masuk Islam ya tentu orang-orang yang kuat imannya, yang rela mengorbankan hartanya, nyawanya, ya, keluarganya, ya. Adapun setelah Fathu Mekah, maka karena pada saat itu Islam sudah menjadi tren dan Mekah sudah ditaklukkan oleh Islam, maka di antara mereka ada yang imannya lemah tetap masuk Islam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala membedakan antara para sahabat yang berinfak setelah Fathu Mekah dan sebelum Fathu Mekah. Namun di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk mereka sebelum Fathu Mekah dan setelah Fathu Mekah wa kullu wa'adallahu husna. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Ini mencakup untuk seluruh sahabat. Semua sahabat mendapatkan janji balasan yang lebih baik. Apa itu balasan yang lebih baik? Tentu saja surga. Ya, tentu saja surga, ya, sebagaimana ya penjelasan setelah ayat di atas. Nah, makanya kata Ibnu Hazm menjadikan itu sebagai dalil qat'i, dalil kuat bahwa semua sahabat termasuk ahli surga. Ya. Jadi secara umum sahabat masuk surga. Masuk surga. Tentu saja berbeda dengan yang dipersaksikan secara tegas oleh Nabi seperti 10 sahabat yang kita jelaskan ini. Itu tentu derajatnya lebih tinggi dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Dan seterusnya dari keutamaan-keutamaan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian kita lewati beberapa ayat, bisa dibaca. Yang kedua di halaman 14 hadis-hadis. Ya, tadi Al-Qur'an, beberapa ayat Al-Qur'an. Ini hadis-hadis yang menerangkan keutamaan dan keadilan para sahabat. Di antaranya yang pertama hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Katanya ini agak panjang. Suatu ketika ada masalah kecil di antara Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf. Keduanya adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Khalid mencaci maki Abdurrahman, ya biasa manusiawi, ada terjadi perselisihan ya dalam masalah muamalah begitu di antara para sahabat. Keduanya adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak maksum, ya, tidak maksum, manusia biasa. Hanya saja mereka adalah sahabat Nabi yang beriman kepada Nabi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Maka apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Khalid? Ini kepada Khalid ini, kepada Khalid. La tasubbu ahadan min ashabi. Walaupun kemudian perintah ini atau larangan ini mencakup untuk semua orang, semua umat Islam, baik di kalangan sahabat yang datang belakangan, demikian pula ya orang-orang yang datang setelah sahabat seperti kita dan kaum muslimin secara umum. Kata Nabi SAW, la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan kalian mencaci maki seorang pun dari para sahabat. Kenapa? Karena di antara keutamaan mereka, fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Ya. Karena sesungguhnya andai kata salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, siapapun yang datang setelah sahabat atau sahabat di masa-masa akhir, seandainya dia menginfakkan emas sebanyak gunung Uhud besar, gunung. Ya. Walaupun tidak lebih besar daripada Gunung Merapi ya, tapi besar gunung. Ya bukit, kalau orang sana bilangnya gunung. Maka tidaklah infak kalian itu setara dengan satu mud yang diinfakkan para sahabat. Para sahabatku, bahkan setengahnya pun tidak. Bahkan setengah mud itu tidak akan bisa ya dibandingkan dengan emas yang kita infakkan sebesar gunung Uhud. Tidak akan menyamai nilai infak mereka. Kata penulis, nasifah dalam hadis tersebut berarti setengahnya ini satu mud, sekitar 380 gram. Karena satu mud sama dengan 675 gram. Nah, 380 gram. Ya. Nah, ini juga banyak ya. Tapi maksudnya, andai pun kita memiliki sebesar gunung Uhud emas, kita infakkan itu tidak akan menyamai 380 gram. Iya, 380 gram dari emas para sahabat yang diinfakkan. Dan kemudiannya Imam Ahmad dan ulama lainnya kembali mendefinisikan sahabat
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tempo 1 tahun, 1 bulan atau 1 hari, ataupun yang pernah melihat beliau dalam keadaan beriman, maka orang tersebut termasuk sahabat. Jadi siapapun yang pernah menyertai Nabi SAW, mau dari awal hingga akhir kehidupannya, atau 1 bulan atau bahkan 1 hari saja, ya, maka sudah bisa disebut dengan sahabat. Orang seperti itu berhak mendapat sebutan sahabat, ya, sebutan sahabat. Jadi, yaitu salah satu perbedaan, asal dia menyandang status sebagai sahabat, maka nilai infaknya itu berlipat ganda. Ya. Artinya sebagai ilustrasi seperti ini. Ada yang pertama kali melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayat Nabi, di akhir kehidupan Nabi. Kemudian, ya, dia baru bertemu Nabi di hari terakhir Nabi. Kemudian temannya baru datang ke Madinah besoknya, gak sempat ketemu Nabi. Itu sudah beda, sudah beda statusnya. Orang yang tadi sempat melihat Nabi di detik-detik akhir kehidupan Nabi, itu ketika dia berinfak setengah mud saja, itu masih lebih banyak daripada kawannya yang baru datang besok untuk melihat pemakaman Nabi, tetapi tidak sempat melihat Nabi tatkala masih hidup. Itu walaupun dia berinfak sebesar gunung Uhud, itu tidak akan menyamai temannya yang tadi. Karena tadi dia menyandang status sahabat, makanya tidak sembarang status sahabat itu. Tidak sembarang. Ya. Bahkan secara khusus antara sahabat yang lebih dulu masuk Islam itu nilai infaknya lebih besar daripada sahabat yang belakangan masuk Islam. Ya, belakangan masuk Islam. Karena apabila kita melihat hadis, perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ditujukan untuk siapa? Untuk Khalid bin Walid. Dia juga sahabat. Ya, supaya tidak mencaci Abdurrahman bin Auf, sahabat senior, ya. Jadi bahkan sahabat junior juga itu berbeda nilainya, nilai infaknya apabila dibandingkan dengan sahabat senior. Ya. Sahabat senior, perbedaannya seperti itu. Ya. Infaknya sahabat senior, ya, yang setengah mud itu masih lebih banyak dari infaknya sahabat junior, ya, sebesar gunung Uhud. Karena ini hadis ini disampaikan kepada Khalid bin Walid. Ya. Makanya kalau kita baca keterangan ya penulis ya dari Ibnu Taimiyah di paragraf berikutnya, akan kita dapatkan kesimpulan seperti itu. Ya. Di halaman setelahnya, misalnya di halaman 16 bagian atas dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya karena Abdurrahman bin Auf dan para sabiqun al-awwalun, yaitu sahabat yang terdahulu masuk Islam, sudah menjadi sahabat sejak saat Khalid dan orang-orang seperti dirinya masih menjadi musuh beliau. Nah, ini sahabat senior versus sahabat junior. Nah, sahabat-sahabat itulah seperti Abdurrahman bin Auf yang menginfakkan harta mereka sebelum Fathu Makkah, penaklukan Makkah. Dan mereka sudah ikut berperang bersama Rasulullah. Ya. Nah, ini beda sahabat yang menginfakkan hartanya sebelum masa Fathu Makkah dengan sahabat yang baru datang belakangan menginfakkan hartanya setelah Fathu Makkah. Ya, diantaranya Khalid bin Walid itu kan masuk Islam setelah Fathu Makkah. Maka itu beda. Ya, beda. Demikian, ya. Demikian maksud hadis. Dan seterusnya dari penjelasan yang dibawakan oleh penulis bisa dibaca. Kemudian hadis yang kedua, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Umar, "Wa ma yudrika la'alla Allah ittala'a ala ahli Badr, faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Ini keutamaan khusus bagi para sahabat yang ikut berperang ketika peristiwa Badar. Ikut dalam perang Badar. Ini perang Badar sudah pernah kita kisahkan secara ringkas, ya, kronologi kejadiannya. Katanya di perang Badar tersebut bagi para ahli perang Badar, ya, peserta perang Badar,
tahukah engkau bisa saja Allah melihat orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar dengan pandangan rahmat, lalu dia berseru kepada peserta perang Badar, lakukanlah sekehendak kalian karena aku telah mengampuni kalian. Oh, Masya Allah ya. Jadi kayak bebas mau apapun yang kalian lakukan, kalian sudah diampuni. Ya. Sebab apa? Sebab kalian telah mengikuti perang Badar. Perang Yaumul Furqan yang membedakan orang kafir dan orang beriman. Itu tidak sembarang itu. Itu sudah dijamin keimanannya itu. Orang-orang yang ikut perang Badar. Bahkan kata Allah, siapa yang ikut perang Badar, silakan. Kalian mau ngapain, diampuni dosa kalian. Ya. Allah. Diampuni. Ya. Para ulama berbeda pendapat yang mengatakan bahwasanya dosa-dosanya yang telah diampuni. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya bahkan dosa-dosa yang akan datang itu juga diampuni. Jadi dia mau berbuat apapun, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan secara khusus ya peserta perang Badar. Dan seterusnya dari penjelasan para ulama terkait hadis ini. Nomor 3, hadis Imran bin Husain. Rasulullah SAW bersabda, khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ini hadis yang sering dibawakan oleh para asatidzah untuk menerangkan tentang sebaik-baik umat. Bahwasanya sebaik-baik umat adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Sudah dijamin secara umum generasi para sahabat dipuji oleh Nabi SAW. Kemudian masih dipuji lagi generasi setelahnya, yaitu yang disebut dengan generasi tabi'in, ya, murid-muridnya para sahabat. Orang yang tidak berjumpa dengan Nabi, ya mungkin karena lahir setelah Nabi wafat, tapi dia berjumpa dengan para sahabat, ya, para sahabat. Dia masih bisa melihat bagaimana potret, ya, Nabi SAW pada diri sahabat. Masih menjadi generasi terbaik. Ya, masih dipuji lagi generasi setelahnya, itulah yang disebut dengan generasi tabi'ut tabi'in, ya, orang-orang yang melihat dan beriman kepada tabi'in. Sudah tidak lagi. Ada 3 generasi yang dipuji oleh Nabi SAW secara khusus. Ya. Adapun kita, ya, secara umum semakin jauh dari masa Nabi SAW itu semakin buruk. Ya, secara umum ya, secara generasi bukan personal. Bisa jadi personal, ya ada masa walaupun sangat jauh dari Nabi tapi dia sangat soleh. Ya, tetapi kalau dilihat secara global, secara umum itu semakin jauh dari Nabi SAW itu semakin buruk, bukan semakin baik. Ya, bukan semakin baik. Dan seterusnya dari hadis-hadis yang banyak di sini yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat, ya. Ada banyak ya. Ini bisa kita baca untuk semakin menambah keyakinan kita akan keutamaan para sahabat sehingga kita meridhoi mereka, kita meneladani perilaku mereka dan mendoakan mereka. Baik, ya, ini bisa dibaca oleh teman-teman untuk dalil-dalil lainnya tentang keutamaan para sahabat. Kemudian poin berikutnya pada halaman 22 ya. Halaman 22. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian dikhususkan setelah tadi disampaikan beberapa keutamaan secara umum tentang para sahabat, maka di antara sahabat-sahabat tersebut itu derajatnya berbeda-beda. Ya, derajatnya berbeda-beda. Keutamaannya bertingkat-tingkat. Keutamaannya bertingkat-tingkat. Ya. Kalau kita sebutkan keutamaannya, ya. Kalau kita sebutkan keutamaannya dari yang paling utama hingga terakhir. Tentu yang pertama, sahabat yang paling utama adalah Khulafaur Rasyidin. Ini, Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin juga bertingkat-tingkat. Yang paling utama secara mutlak Abu Bakar. Lalu Umar, Utsman dan Ali. Nah, ini sesuai urutan kekhilafahan. Ya. Memang Nabi SAW
memang sudah memberikan kode-kode selama hidup bahwasanya mereka inilah yang akan menjadi khilafah. Dan memang mereka yang terbaik. Ya. Saya matikan aja, kayaknya kalau saya menyalakan tiba-tiba buruk. Apa ya? Nah. Kayak radio jadinya ya. Nah, yang pertama Khulafaur Rasyidin. Ini yang pertama. Khulafaur Rasyidin. Ya, artinya para khalifah, para pengganti Nabi yang mendapatkan petunjuk. Ada 4 jumlahnya, ada 4. Yang berada di urutan kedua, adalah sisa dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, kan 4 darinya adalah Khulafaur Rasyidin. Nah, kemudian berikutnya adalah 10 orang yang diberi kabar masuk surga ini yang akan kita bahas. Itu berada di urutan kedua. Ya, berada di urutan kedua. Berarti ada 6 yang berada di posisi kedua ini. Yang ketiga, Ahlul Badar. Ahlul Badar. Ahlul Badar itu ya peserta perang Badar. Nah, ini enggak sembarang. Ya. Itu sudah dijamin akan keimanan bagi para peserta perang Badar. Enggak semua, ya. Di saat Islam baru mulai bertumbuh, mereka memilih Islam walaupun harus mengorbankan jiwa dan raganya. Dan mereka berperang mengorbankan jiwa dan raga untuk membela Islam yang baru saja bertumbuh di semenanjung Arab. Yang keempat, derajat berikutnya adalah orang-orang para sahabat yang mengikuti Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan. Di perjanjian Hudaybiyah, tatkala mereka berbaiat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, itu urutan keempat. Urutan kelima, para sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Ya, itu lebih utama lagi kalau dibandingkan setelah Fathu Makkah. Jadi semakin mengerucut, kalau dari tadi ini semakin global ke bawah. Ya. Itu faktor kelima. Ya. Yang keenam, kaum muhajirin secara umum. Ya. Orang-orang yang berhijrah. Yang ketujuh, kaum ansor. Jadi lebih mulia muhajirin daripada ansor. Kenapa? Karena muhajirin mengorbankan hartanya, keluarganya untuk berhijrah ke Madinah. Lebih ini. Jadi yang bawah kaum ansor lebih mulia kaum muhajirin. Di antara kaum muhajirin tersebut, ya, dan kaum ansor lebih mulia yang masuk Islamnya sebelum Fathu Makkah. Sebelum Fathu Makkah lebih mulia lagi yang masuk yang ikut pada Bai'atur Ridwan. Di antara para peserta Bai'atur Ridwan lebih mulia lagi orang yang ikut perang Badar. Di antara orang-orang yang ikut perang Badar yang paling mulia adalah 10 orang ini yang dijamin masuk surga, yang akan kita kisahkan secara ringkas. Di antara 10 orang ini yang paling mulia adalah Khulafaur Rasyidin. Dan di antara 4 Khulafaur Rasyidin yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ya. Baik. Dikatakan oleh penulis, kita lihat bukunya, nama-nama 10 sahabat yang dijamin masuk surga terkumpul dalam satu sabda Rasulullah. Ya. Jadi nanti kita akan tahu bahwasanya yang dijamin masuk surga disebutkan secara tegas oleh Nabi itu bukan hanya 10 sahabat. Ya. Tetapi ada sahabat-sahabat lain. Mengapa kok kita sebutkan 10 ini? Karena dia adalah yang disebutkan dalam satu konteks hadis, dalam satu rentetan hadis disebutkan secara tersendiri. Kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah. Ya, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman fil jannah, di surga, Ali fil jannah, Tolha fil jannah. Ya. Tolha bin Ubaidillah. Wa Zubair bin Awam di surga. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id ibn Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah. Nah, ini 10 orang. Ya, 10 orang yang dijamin masuk surga, ya.
Para ulama kemudian mengumpulkan 10 nama ini dalam 2 bait syair, ya, supaya bisa dihafal, Kalau di buku kita ini terjemahannya. Kalau Arabnya kata, kalau nggak salah Imam As-Suyuti, ya, di halaman 23 itu. Kalau Arabnya, lil Mustafa khairu sahbin annahumu fi jannatil khuldi nassan zadahum syarafa. Hum Talhatu wa ibn Auf wa Zubairu ila Abi Ubaidata was Sa'dani wal khulafa. Itu 2 bait syair atau bahkan 1 bait syair bagian bawah yang mengumpulkan 10 nama sahabat. Biar hafal siapa saja 10 ini. Bagus ini kalau dihafal, ya. Kalau ditanya siapa 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi. Ini hum Talhatu wa ibn Auf wa Zubairu ila Abi Ubaidata was Sa'dani wal khulafa. Kalau bahasa Arabnya gitu, ya. Artinya apa? Bait pertama, Nabi punya sahabat-sahabat terbaik yang dia jamin berada di surga abadi dan itu menambah kemuliaan mereka. Ini penjelasannya. Orang-orangnya siapa saja? Hum Talhatu, mereka itulah Talha, yaitu Talha bin Ubaidillah, wa ibn Aufin, yaitu Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, Az-Zubair, wa Zubairu ila, yaitu Az-Zubair ibnul Awwam, Abi Ubaidatah, yaitu Abu Ubaidah ibnul Jarrah. 2 Sa'ad itu maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id ibn Zaid, gitu. Jadi 2 Sa'ad di sini karena mirip, ya, Sa'ad dan Sa'id, 2 Sa'ad. Talha ibn Auf, Az-Zubair, Abu Ubaidah, 2 Sa'ad dan Khalifah. Itu ringkasannya. 2 Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id ibn Zaid bin Zaid, ya. Dan para khalifah, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Makanya di penjelasan yang dimaksud 2 Sa'ad adalah Sa'ad bin Abu Waqqas dan Zaid bin Zaid. Sementara yang dimaksud para khalifah adalah 4 orang khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Semoga Allah meridhoi mereka semua. 10 sahabat di atas merupakan umat terbaik setelah Nabi SAW. Mereka juga akan menjadi ahli atau penghuni surga yang utama. Ya, jadi inilah asal muasal kenapa ada istilah al-asyara al-mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu karena disebutkan di dalam satu konteks hadis. Karena ada sahabat-sahabat lain yang ditegaskan oleh Nabi akan ada di surga. Gitu. Akan ada di surga. Artinya masuk surga langsung, tidak diazab. Itu. Ya. Mungkin dihisapnya secara mudah dan cepat. Ya. Ini jaminan, Masya Allah, ya, jaminan. Dalam banyak hadis akan kita jumpai orang-orang yang dijamin surga oleh Nabi, tapi dengan sifat-sifat tertentu. Sifat ini akan masuk surga. Ulaika hum yadkhulunal jannata dan seterusnya. Ulaika khalidina fiha dan seterusnya. Tapi sifat-sifat bukan orang. Nah, ini perbedaannya. Kalau kita baca Al-Quran banyak kita jumpai yang akan menjadi penghuni surga ini dan ini sifatnya. Tapi tidak ditegaskan kita termasuk atau tidak, wallahu a'lam. Kan begitu. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin untuk beramal, untuk bersifat dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah, oleh hadis, supaya kita bisa termasuk penduduk surga. Ya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk penghuni surga yang tanpa azab dan tanpa hisab, tentu saja itu yang paling diinginkan, tanpa azab, tanpa hisab. Ya. Kalaupun tidak bisa, ya minimal dengan hisab, jangan azab. Kalau azab itu kita tidak akan sanggup untuk menghadapinya. Ya. Hisabnya kalau bisa hisab yang mudah, karena ada hisab yang sulit. Kalau hisab yang sulit, itu kayak azab juga itu. Walaupun tidak disiksa, tapi kayak tersiksa. Masya Allah. Nah, makanya di poin G, di kelanjutan pembahasan, ada sahabat-sahabat lain yang dijamin masuk surga. Kata penulis, sahabat yang juga dijamin masuk surga selain 10 sahabat tersebut cukup banyak. Hadis sahih yang berbicara mengenai mereka juga banyak. Ya. Misalnya, pada paragraf berikutnya di halaman 24.
Di antara sahabat-sahabat yang dijamin surga adalah mereka ikut serta dalam Bai'atur Ridwan ketika kejadian perjanjian Hudaibiyah. Jumlahnya berapa? 1.400. Nah. Namun ada ulama yang menyatakan 1.300. Ada juga yang mengatakan 1.500. Nah, dan para sahabat itu tetap berada dalam kebenaran dan konsisten hingga meninggal dunia. Nah, ini 1.400 sahabat. Ya. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim terdapat riwayat dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, umatku yang akan masuk surga tanpa hisab, tentu tanpa azab juga, itu 70.000 orang. Kalau misalnya hadis ini berhenti sampai situ saja, ini kadang kita pesimis ya. Aduh, 70.000 orang ini sahabat saja udah berapa? Sahabat saja udah berapa? Tabi'in berapa? Murid-muridnya para sahabat, masing-masing sahabat punya 1.000 murid misalnya, atau 10 murid. Tabi'ut tabi'in berapa? Masa-masanya Imam Syafi'i, murid-muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Para ulama dari dulu sampai sekarang, orang-orang soleh. Kita ini nggak tahu soleh apa enggak, ya. Tapi kata Nabi 70.000, ya. Walaupun ya syukurnya kita patut bersyukur ada hadis lain dalam riwayat yang lain mengatakan setiap 1.000 akan ada 70.000. Ya. Jadi ada 4.900.000 ya ditambah 70.000 berarti 4.970.000 itu kaum muslimin masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Ditambah hadis lain ditambah cidukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Bagaimana cara masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Ya. Kalau di hadis ini tidak disampaikan ya, tapi kalau di hadis lain itu dikatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Mereka adalah bukan tidak ruqyah ya, kalau ruqyah boleh, tapi yang dimaksudkan dalam hadis tidak meminta ruqyah. Walaupun meminta ruqyah juga boleh, tapi dikhawatirkan tidak masuk dalam golongan yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dia tidak meminta obat kai, pengobatan dengan cara kai, yaitu besi panas, dan dia tidak bertatoyur. Tatoyur itu beranggapan sial. Itu diantara sifat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Nah, kalau kita lanjutkan baca hadis, katanya Nabi berdoa, ya Allah jadikanlah Ukasha salah seorang di antara mereka. Ukasha bin Mihsan di dalam hadis ini, itu yang ingin kita bahas. Disebutkan bahwasanya Ukasha bin Mihsan itu adalah salah seorang yang dijamin surga oleh Nabi. Walaupun dia tidak masuk dalam salah satu dari 10 sahabat yang disebutkan dalam satu rentetan hadis, ya. Tapi dia juga dijamin surga. Makanya di paragraf berikutnya di halaman 25 dikatakan bahwasanya Ukasha bin Mihsan ini gugur sebagai syahid karena dibunuh oleh Tolha al-Asadi, orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Mati syahid memang dia. Pada akhirnya mati syahid. Yang bunuh siapa? Seburuk-buruk manusia. Berarti dia lawan itu Tolha al-Asadi. Ya, seorang nabi palsu. Dijamin surga oleh Nabi SAW. Walaupun akhirnya Tolha al-Asadi itu masuk Islam. Masuk Islam. Alhamdulillah. Ya. Dan menarik pengakuannya. Ya, dia masuk Islam di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Demikian pula Fatimah. Ya, di kelanjutan hadis berikutnya ini bisa dibaca. Ya. Ini terkait Fatimah. Fatimah juga dijamin masuk ke dalam surga. Katanya di paragraf berikutnya, Nabi pernah membisikkan sesuatu dan mengabarkan bahwa Fatimah akan menjadi pemimpin para wanita ahli surga. Berarti kan jadi penduduk surga, dijamin masuk surga. Taib. Dan seterusnya, ya, dari pembahasan kita. Orang-orang yang disebutkan oleh Nabi SAW yang akan masuk ke dalam surga.
Baik. Ya. Jadi intinya itu ada 10 sahabat ditambah sahabat-sahabat lain yang ditegaskan oleh Nabi SAW akan masuk ke dalam surga. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan mulai untuk membahas ya para sahabat, 10 sahabat tersebut yang dijamin masuk surga. Kiranya apa yang dimiliki oleh para sahabat tersebut? Kenapa kok bisa dijamin surga oleh Nabi SAW? Barangkali kita bisa mencontoh beliau, meneladani beliau, atau secual dari apa yang beliau lakukan selama kehidupannya sehingga kita bisa jadikan amalan juga di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut beliau yang baik dan bisa menjadi wasilah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai tentu saja dari sahabat yang paling mulia secara mutlak, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pada halaman 29. Ya, jadi ketika kita mempelajari sirah para sahabat, ya, kisah para sahabat dan bahkan para nabi pun juga begitu, maka itu agak cenderung berbeda dengan sirah Nabi ya, sirah Nabi Muhammad SAW. Ya, karena kalau kita masih ingat pembahasan kita dulu tentang sirah Nabi SAW dan buku-buku yang kita baca, umumnya sirah Nabi disusun dalam model kronologis, gitu kan? Dimulai dari kelahiran Nabi, masa kecil, masa remaja, masa dewasa, kemudian diangkat menjadi Nabi. Setelah itu menjalani kenabian dan dakwah secara sembunyi-sembunyi, secara terang-terangan di Mekkah selama 13 tahun. Setelah 13 tahun di Mekkah, kemudian berhijrah ke Madinah. Menjalani kehidupan di Madinah selama 10 tahun hingga wafat. Nah, kan itu kronologis. Kalau para sahabat, kebanyakannya tidak begitu. Tidak begitu, karena apa ya? Kalau para sahabat ya tidak diteliti hari-harinya oleh tabi'in atau orang-orang di sekitarnya. Ya. Jadi kayak random gitu. Ya, random. Lebih random. Jadi kayak apa? Ya nanti kita tahu namanya, nasabnya, gelarnya, kemudian keutamaan. Nah, itu kebanyakan keutamaan, kemudian peran yang beliau ambil dalam masyarakat, di dalam perkembangan dakwah Islamiyah. Nah, itu biasanya. Tidak kronologis. Kita mulai dari masa kecil Abu Bakar, masa remaja, masa dewasa, tua dan mati. Itu tidak seperti itu biasanya ya. Tidak seperti itu. Baik, kita baca ya beberapa pembahasan dari Abu Bakar sampai waktu ini kajian kita berakhir. Kita mulai dari nomor halaman 29 bagian A tentang nama, nasab, gelar dan kunyah. Ya, kunyah. Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Garis keturunan leluhur atau nasab Abu Bakar bertemu dengan garis keturunan leluhur Rasulullah yaitu Murrah. Nah, kalau kita masih ingat ya tentang silsilah nasab Nabi SAW itu ada kakeknya yang bernama Murrah. Nah, itu bertemu di situ. Bertemu di situ dengan Abu Bakar. Ya mungkin saya dan antum juga bertemu, tapi jauh banget. Nah, jauh banget ya. Jauh banget. Nah, Mas Rizky, Mas Nanda ya ketemu di atas langsung. Nah, kalau Abu Bakar dan Nabi Muhammad itu kurang lebih ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kakek ke-7 udah ketemu. Gitu. Mungkin saya dan antum karena saya asli Sulawesi, antum jauh kayaknya jauh banget gitu. 100 mungkin. Jauh banget mungkin ya. Baik. Jadi apa namanya? Nama Abu Bakar adalah ternyata Abdullah ya. Abdullah. Ya, Abdullah. Jadi kita tahu ternyata nama lengkapnya Abu Bakar bukan Abu Bakar. Ya, tapi Abdullah. Abdullah. Kemudian lebih dikenal dengan Abu Bakar. Bahkan dikatakan oleh para ulama bahwasanya dulu namanya Abu Bakar itu ya kunyahnya bukan kunyahnya Abdul Ka'bah. Hamba Ka'bah, tetapi kemudian diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Ya, menjadi Abdullah. Dia mengatakan seperti itu.
Ibunya bernama Salma binti Sakhr bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah, dan Salma adalah putri dari paman ayah. Salma adalah putri dari paman ayah. Berarti bapak dan ibunya menikah sepupu, ya kan? Putri dari paman ayah. Putri dari paman ayah. Salma. Berarti ayahnya dan Salma yaitu ibunya itu sepupu. Gitu. Sepupu. Paman ayahnya Abu Bakar, putrinya berarti sepupu. Salma dan bapak dan ibunya menikah sepupu. Nah, itu boleh ya. Boleh saja menikah secara sepupu, secara syariat. Ya, secara syariat. Tidak terlarang. Ibunya digelari Ummul Khair, sedangkan ayahnya digelari Abu Quhafah. Abu Quhafah. Abu Quhafah ini masuk Islam setelah Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah. Bapaknya Abu Bakar itu masuk Islam setelah Fathu Makkah. Gitu. Jadi tidak mengikuti jalan anaknya. Ya, anaknya sudah lama masuk Islam. Ya, Abu Quhafah bapaknya malah masuk Islam setelah Fathu Makkah karena tetap tinggal di Makkah. Nah, setelah Nabi dan para sahabatnya menaklukkan Makkah, barulah berbondong-bondong masuk Islam, diantaranya bapaknya Abu Bakar. Taib. Ya, jadi ketika Abu Quhafah ini masuk Islam, itu ketika Fathu Makkah, ya Abu Bakar mengantarkan bapaknya Abu Quhafah ini menuju Nabi. Ya, menuju Nabi. Terus kata Nabi, ya mengapa kamu nggak biarkan saja bapakmu di rumahnya? Nanti saya yang datang. Itu kan bapakmu sudah buta kan, bapaknya buta. Sudah tua. Nanti saya yang datang ke rumahnya. Tapi apa kata Abu Bakar? Ia lebih pantas datang menemuimu daripada engkau mendatanginya. Subhanallah. Penghormatan Abu Bakar kepada Nabi itu melebihi penghormatan kepada bapaknya. Beginilah. Pantas saja Abu Bakar menjadi sahabat Nabi SAW yang paling afdol ya secara mutlak. Seperti ini. Nanti akan lebih jelas seiring kita membaca keutamaan-keutamaan beliau. Di kelanjutan pembahasan dikatakan gelar Abu Bakar sendiri adalah As-Siddiq. Ya, gelar Abu Bakar sendiri adalah As-Siddiq. Ya. Kenapa bisa As-Siddiq? Ya, kenapa bisa As-Siddiq? Karena dia selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dikatakan juga bahwasanya dia sangat jujur. Jadi Abu Bakar itu sangat jujur, ya, dan dia sangat membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak ada sama sekali keraguan di dalam hati Abu Bakar. Tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali keraguan di dalam hati Abu Bakar apabila Rasulullah menyampaikan tentang suatu kabar. Ya. Gelarnya mulai populer sejak pagi hari setelah malam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, inilah yang kita kenal ya. Kenal. Dari mana gelar As-Siddiq itu bermula? Ada yang mengatakan bahwasanya sejak, ya sebenarnya bukan dari hanya dari peristiwa Isra Mi'raj sebelumnya, tetapi semakin terkenal sebagai orang yang siddiq, terpercaya, sangat membenarkan Nabi setelah peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj peristiwa yang aneh, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kalau sekarang mungkin masuk akal ya, karena sudah ada pesawat yang bisa dengan cepat berjalan atau terbang dari dari Mekah menuju Baitul Maqdis di Palestina. Ya, jadi kayak masuk akal kalau kita. Kalau mereka gimana caranya? Nggak ada yang bisa secepat itu dalam satu malam. Ya. Bahkan tatkala Nabi SAW baru saja pulang dari peristiwa Isra Mi'raj, beliau mengabarkan kepada kaum Quraisy, saya tadi malam ke Baitul Maqdis di Palestina, ya, Masjidil Aqsa. Saya melihat ini dan itu. Tapi kaum Quraisy banyak yang nggak percaya, bahkan orang-orang yang sudah terlanjur masuk Islam ada yang murtad. Ada yang murtad karena menganggap ini Nabi ini bohong, ini nggak jadi Nabi deh, kan gitu. Bohong, ini nggak masuk akal. Ya, apa kata Abu Bakar? Ya,
menyikapi peristiwa tersebut? Kata Abu Bakar, la in qala dzalika laqad shadaqa. Kalau memang dia mengatakan seperti itu benar. Ya. Kemudian orang-orang kaum Quraisy mengatakan, apakah kamu membenarkannya bahwasanya Nabi Muhammad itu bisa pergi ke Baitul Maqdis dalam satu malam saja? Kata Abu Bakar, iya. Ya. Inni la usaddiquhu bima huwa ab'adu min dzalik. Ya. Sesungguhnya aku akan membenarkannya apabila dia mengabarkan sesuatu yang lebih mustahil dari itu. Seandainya Abu Bakar atau seandainya Nabi Muhammad mengalami peristiwa yang lebih aneh, lebih ajaib, lebih mengherankan, lebih tidak masuk akal, Abu Bakar tetap akan membenarkan. Luar biasa. Luar biasa. Nah, dari situlah bermula beliau semakin dikenal, populer dengan gelar As-Siddiq. Ya, As-Siddiq. Baik. Ada gelar lain juga untuk beliau, yaitu Al-Atiq. Al-Atiq. Ya, Al-Atiq. Al-Atiq. Ya, Abu Bakar lahir 2 tahun 2 bulan setelah Nabi lahir. Ya, jadi Nabi Muhammad lebih tua 2 tahun gitu. Nabi Muhammad lebih tua 2 tahun 2 bulan ya, karena Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah, sedangkan Abu Bakar 2 tahun setelahnya. Ya. Dan Abu Bakar juga wafat dalam umur 63 tahun. 63 tahun sama dengan Nabi SAW, 63 tahun. Makanya kepemimpinan Abu Bakar itu cuma 2 tahun 3 tahun. Ya. Dikisahkan bahwasanya setiap kali ibunya Abu Bakar itu melahirkan, anaknya pasti mati. Ya. Kecuali Abu Bakar. Kecuali Abu Bakar. Makanya digelari dengan Al-Atiq. Ya, Al-Atiq. Yang dibebaskan dari kematian. Ya. Baik, kita baca kelanjutannya. Abu Bakar kunyahnya Abdullah bin Utsman. Dialah orang pertama dari kalangan laki-laki yang masuk Islam. Ya. Tanpa keraguan sedikit pun dia langsung menerima dakwah Nabi SAW. Beberapa orang masuk Islam karena mencintainya dan 5 orang dari mereka termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Jadi bagaimana tidak amal jariahnya Abu Bakar? Ya. 5 orang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu masuk Islam melalui tangan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar yang mengislamkan mereka. Nah, Insya Allah. Jadi semua orang yang masuk Islam di tangan Abu Bakar, ya, gimana? Jelas ya? Abu Bakar itu mendapat pahalanya, pahala jariah kalau mengislamkan orang. Bahkan 5 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu masuk Islam di tangan Abu Bakar. Ya, di tangan Abu Bakar. Siapa mereka? Mereka adalah Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abu Waqqas, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Talha bin Ubaidillah. Nah, itu masuk Islam di tangan Abu Bakar. Ya. Jadi para ulama berselisih pendapat ya tentang orang yang paling pertama masuk Islam setelah Nabi memproklamirkan kenabiannya. Ya. Ada yang mengatakan Abu Bakar, ada yang mengatakan Khadijah, ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib. Ya. Tapi para ulama mengkompromikan bahwasanya yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar, dari kalangan perempuan adalah Khadijah, dan dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, masih anak-anak Ali bin Abi Thalib. Ya, masih 10 tahun. Pada saat Nabi kemudian memproklamirkan kenabiannya. Dengan harta yang dimilikinya kita baca, Abu Bakar membeli dan memerdekakan 7 hamba sahaya yang sudah masuk Islam di Mekah. Mereka lah para hamba sahaya yang mendapat siksaan dari para tuannya demi mempertahankan kalimat Allah. Antara lain Bilal bin Rabah. Ini budaknya Umayyah bin Khalaf. Dan Amir bin Fuhairah. Ya. Ini peran Abu Bakar. Insya Allah ya. Mengislamkan banyak orang. Diantaranya orang-orang mulia.
Demikian pula memerdekakan hamba sahaya dengan hartanya dia korbankan untuk membeli budak tersebut. Terakhir, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang paling antusias dalam menyertai Nabi, juga paling bersemangat dalam membela agama dan diri beliau. Jadi Abu Bakar itu selalu menyertai Nabi kapanpun dan dimanapun. Selalu menyertai Nabi. Sejak masuk Islam hingga meninggal. Itu kalau saya pernah dulu nonton filmnya itu ya, Umar. Ya, Umar. Judulnya Umar. Tapi itu kehidupan Nabi dan kehidupan Umar juga. Ya. Itu kalau kita lihat itu Abu Bakar bareng Nabi terus. Abu Bakar bareng Nabi terus. Dan memang demikian ya, itu cuma ilustrasi. Walaupun itu tidak cukup mewakili, tentu lebih dramatis ya kalau aslinya ya. Tapi begitulah, Abu Bakar itu bareng Nabi terus. Kemanapun dan dimanapun, kecuali pada kondisi-kondisi yang memang Nabi izinkan untuk tidak membarenginya. Tidak membersamainya. Insya Allah ya. Paling bersemangat membela agama dan diri Nabi. Pengorbanannya untuk menyebarkan dakwah Islam sangat besar. Demi membela dakwah ini dia rela mengorbankan jiwa, harta, waktu dan segala yang dimiliki. Selain menjadi pendamping setia Rasulullah, dia juga menjadi khalifah sepeninggal beliau. Jadi yang menjadi khalifah pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar langsung. Khalifah pertama di dalam Islam, Abu Bakar. Serta selalu mengikuti berbagai peperangan bersama beliau. Setiap peperangan yang diikuti Nabi, Abu Bakar ikut. Ya. Maka dari itu dia menjadi salah seorang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga dikarenakan berbagai keutamaan yang tiada tara. Inilah secara ringkas ya, tentang Abu Bakar, nama, nasab, gelar ya, dan beberapa keutamaannya secara ringkas. Nanti untuk detailnya insya Allah akan kita lanjutkan kembali pada pembahasan berikutnya di poin B dan seterusnya ya. Kan kita bacakan beberapa hadis yang menegaskan tentang hal tersebut. Ya tentu kita kayak tidak baca ya satu persatu kalimat di sini, kita pilih-pilih saja yang bisa kita baca di masing-masing poin pembahasan. Baik, saya cukupkan kajian kita pada sore hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Saya kembalikan kepada Mas Nanda selaku moderator. Ya, silakan Mas Nanda. Mohon maaf ya sinyalnya agak kurang baik sepertinya. Baik Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya. Masya Allah ini inspirasi sekali ya, Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat Nabi yang terbaik, bahkan bisa dibilang nomor 2 setelah Nabi. Masya Allah. Kita sampai di sesi tanya jawab. Teman-teman sekiranya ingin bertanya, monggo dipersilakan. Belum ada nggih? Baik Ustaz, monggo bisa ditutup saja. Baik, jazakumullah khairan teman-teman semua atas kesempatannya. Kita tutup, insya Allah akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Saya izin pamit ya. Nah, Ustaz. Baik, terima kasih teman-teman sudah mengikuti ini ngaji sore kali ini. Alhamdulillah kita sudah memasuki bab intinya, sudah sahabat yang pertama. Keren sekali. Sahabat Nabi yang selalu membenarkan apa keyakinannya dan perkataannya, bahkan yang tidak masuk akal. Ya, Paman ada tambahan? Belum ada ya?